Halo, salam kemakmuran. Saya Vita Mindset Trainer. Kembali ada saya dan juga ada Angel Tiwi. Kita kali ini akan membacakan dan membahas dari buku The Secret karya Rhonda Byrne. Nah, bukunya yang ini. Kamu udah punya buku ini? Mari kita bahas bareng-bareng ya. Selamat sore Angel Vita. Selamat sore Angel Tiwi. Udah kenyang? Sudah. Kita baru makan di Pilar Kayu seperti biasa. Kami menanti kalian untuk join ngobrol-ngobrol sama kami secara live di sini. Kalau mau nanti bisa hubungi admin saya dan nanti kita akan arrange waktunya buat bareng-bareng ngadain acara di sini. Segala sesuatu adalah energi. Anda adalah magnet energi. Jadi secara elektris Anda memberikan energi pada segala sesuatu ke arah Anda, dan secara elektris memberi energi pada diri sendiri ke arah segala sesuatu yang Anda inginkan. Bagaimana pemahaman untuk teman-teman yang mungkin baru mulai belajar tentang energi atau loa? Segala sesuatu adalah energi, Anda adalah magnet energi. Jadi secara elektris Anda memberi energi pada segala sesuatu ke arah Anda, dan secara elektris memberi energi pada diri sendiri ke arah segala sesuatu yang Anda inginkan. Karena kita mengandung energi dari energi ilahi yang mengaliri kita terus-menerus, menjadikan kita magnet energi. Karena ada daya ilahi yang mengaliri kita terus-menerus, sehingga semua pemikiran dan perasaan kita, perkataan kita akan dialirkan ke semesta, dan efeknya adalah menjadi magnet bagi kehadiran atau datangnya segala sesuatu yang menjadi fokus pikiran kita tadi akan ketarik ke hidup kita. Berarti mungkin nggak misalnya buku ini ada energinya kah? Ada, semuanya mengandung energi kesadaran ilahi lah kalau dibilangnya begitu ya. Jadi karena segala sesuatu di alam semesta ini, mau benda terkecil pun itu mengandung energi atau bergetar ya, karena bergetar istilahnya energi kesadaran ilahi ada di benda tersebut, maka itu dapat kita akses melalui pemusatan pikiran. Makanya memerlukan konsentrasi. Ketika kita ada di konsentrasi yang penuh, maka kita dapat menarik secara otomatis diri kita menjadi magnet bagi apapun yang kita fokuskan tersebut. Tapi kan intinya kita tetap perlu fokus, konsentrasi. Itu ya. Kita sulit konsentrasi karena pikiran kita kemana-mana. Memang tahap awalnya itu konsentrasi. Dapat lebih terarah, terfokus, sehingga seperti kaca pembesar. Kalau kita fokusin sinar matahari ke kaca pembesar, bawahnya ada daun, lama-lama kan bisa kebakar. Nah itu karena ada pemusatan energi ke situ. Jadi bisa kebakar. Kalau kita udah tahu loa segala macam, tapi pikiran kita kemana-mana kan tidak terfokus, maka tidak mudah terwujud jadi kenyataan gitu. Apalagi kalau perasaannya kemana-mana, semakin ambiar aja. Karena kita energi, kita mengandung energi ilahi ya, mengandung ya. Dialiri. Kita dialiri energi ilahi terus-menerus setiap saat. Jadi kita harus tetap konsisten untuk memusatkan. Jadi pikiran dan perasaan yang dominan. Kalau dominan kan namanya kita terus-menerus memikirkan hal tersebut, terus-menerus merasakan joy-nya gitu, maka baru akan dapat menjadi suatu daya magnet yang memiliki kemampuan jadinya bisa attract sesuatu. Tapi kalau kita dominannya negatif ya sama aja, jadi malah attract-nya, kesulitannya datang lebih cepat ke dalam hidup kita. Kalau teman-teman yang indigo, yang punya kemampuan lebih, itu kan getaran medan energinya besar. Kalau dianya fokusnya ke hal yang negatif, misalnya mikirin masalahnya terus, atau memikirkan hal yang tidak dia suka terus menerus, maka sialnya cepat. Datangnya kesulitan itu cepat ke dalam hidupnya, karena getaran vibrasinya tinggi, auranya besar, dia fokusnya ke yang negatif, maka ya attract sesuatunya juga cepat jadi kenyataannya gitu. Jadi perlu diperhatikan dan hati-hati untuk menyadari dan menggunakan alat
alat untuk menciptakan sesuatu ini dengan lebih maksimal dan sesuai yang dia harapkan. Jadi kita tuh memiliki 4 alat untuk mencipta, yaitu pikiran, perkataan, perasaan, perilaku. Itu 4 alat yang memang sudah ada sejak lahir yang kita semua miliki. Iya. Kalau kita bisa menggunakan keempat alat ini dengan baik, dengan tepat, maka ya kita mampu menciptakan masa depan kita sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi 4 alat itu adalah pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatan. Ya. Yang harus diisimbangkan dengan kesadaran, joy, konsisten, dan fokus. Dannya banyak sebetulnya. Iya sih, banyak ya. Mengandalkan Tuhan, melatih kesadaran terus-menerus, membersihkan sampah batin. Itu juga penting, mencintai diri sendiri. Jadi nggak semudah itu kita misalnya berteori ya. Nggak kayak kita misalnya ke toko mau beli sesuatu, kita bayar langsung dapat gitu. Kalau loa itu nggak sesederhana itu. Jadi semua memang sesuai dengan getaran perasaan kita, terutama perasaan. Dan itu perlu dilatih. Dan itu prosesnya berkelanjutan. Kalau mau cepat sih, ya mulai melatih diri untuk melepaskan semua sampah batin. Lalu mulai belajar mengheningkan pikiran dan perasaan ya dengan meditasi atau dengan hening, olah nafas. Itu kalau dilatih ya pastinya nanti membuahkan hasil seperti yang kita harapkan. Di situ kan perlu ada kesabaran. Orang kan maunya instan, cepet. Nah, nggak bisa. Seperti kita menanam benih tomat hari ini ya, nggak akan besok-besok udah jadi buah tomat. Ya itu juga sesuai dengan getaran kita. Kita berhasil nggak meningkatkan getaran vibrasi kita. Gitu. Iya betul. Dan dalam diri kita kan banyak mental block juga. Jadi sebetulnya perlu berproses. Dan kalau mau melewati proses itu terus bertumbuh, terus menyadarkan diri kita, terus melatih iman kita dan lain-lain ya pasti ada juga hasil yang didapat. Seperti yang ada di Instagram saya, Vita_mindset_trainer. Di sana ada 3.000-an miracle klien, 3.000-an keajaiban yang dialami klien-klien yang mau berproses. Tapi itu saya tidak tahu ya kelanjutannya sekarang mereka masih berproses atau tidak. Setidaknya ketika mereka mengikuti kelas online saya, mereka mendapatkan impian-impiannya, banyak kemudahan rezeki yang mereka alami dalam hidup. Dan itu jadi satu kekuatan baru untuk teman-teman yang lagi down misalnya, lalu baca Instagram saya jadi termotivasi lagi. Oh iya, ternyata emang aku tuh bisa menciptakan masa depanku, bisa mendatangkan apa yang kuharapkan gitu. Bukan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkan, tapi tentang apakah vibrasi saya sudah selaras dengan semesta yang membutuhkan frekuensi yang tepat sehingga itu matching dan jadi kenyataan. Berarti kalau membahas dengan kata selaras, ketika misalnya ada satu postingan di media sosial Angel Vita yang misalnya aku nggak kenal Angel Vita, terus tiba-tiba postingan itu muncul, itu berarti secara teorinya bagaimana? Energi menarik energi yang sesuai. Ya, berarti bisa jadi memang jiwa kita saling menarik, energi kita saling menarik sehingga kamu bisa membaca postingan saya di media sosial. Kan nggak ada yang kebetulan, semua kan saling tarik menarik, gitu. Menyadari hal itu aja udah bagus. Tinggal kita mau mulai berproses melangkah dan menciptakan masa depan yang kita inginkan.